Radio PP Dunia, Suara Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Halo Sobat PPI, dimanapun kalian berada. Selamat datang dan selamat bergabung dalam program Wakor, waktunya kita sahur. Bersama Sobat Kru Rido dari Arab Saudi, insya Allah selama 1,5 jam ke depan, akan menemani Sobat PPI di waktu yang berkah ini. Sembari menyantap menu sahur, sembari juga menyantap ilmu agama. Supaya pahala kita semakin bertambah dan puasanya pun semakin berkah. Amin amin ya robbal alamin. Dalam program Wakor ini, tentunya Sobat Kru Rido tidak sendirian. Insya Allah akan hadir bersama kita seorang narasumber yang akan berbagi ilmu dan nasihatnya kepada kita semua. Karena itu, tetap di Radio PP Dunia, Suara Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia. Kitabullahi ahyana wa bittauhidi awsana fa fi qur'anina nurun yudhi'u dhalama dunyana siwal qur'ani la narju syari'atuhu lana nahdu fa fi ayatihi وأحكام بها ننجو تحذرنا من الشر ويدعونا إلى الخير وبالطاعات يأمرنا وبالإحسان والبر إلى القرآن نحتكم وبالإسلام نعتصم كتاب الله وحدنا فلا عرب ولا عجم Kitabullahi ahyana. Semakin seru di rumah aja bersama Radio PP Dunia, Suara Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia. Kembali lagi bersama Sobat Kru Rido dalam program Wakor, waktunya kita sahur. Dan selamat bergabung kembali kepada Sobat PPI yang masih standby. Juga selamat datang kepada Sobat PPI yang baru bergabung. Baik, kita lanjut. Seperti yang tadi Sobat Kru Rido sudah katakan, kini telah hadir bersama kita seorang narasumber yang akan berbagi ilmu dan nasihatnya kepada kita semua. Beliau adalah Ustadz Kaisar Lahia Siki, sarjana ekonomi, mahasiswa pasca sarjana jurusan ekonomi di King Saud University, Arab Saudi. Langsung saja kita panggil, kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Kaisar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Iya, Sobat PPI. Jadi insya Allah Ustadz Kaisar akan membawakan tema yang berjudul Ramadanku bersama Al-Quran. Silakan nanti disimak dan dinikmati santapan ilmu agamanya. Gimana Ustadz Kaisar? Sudah siap? Insyaallah siap. Bismillah. Oke, jika sudah siap, falyatafaddal, kami berikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sobat PPI dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita melihat suatu semangat yang luar biasa di tengah-tengah umat yang semakin akrab dengan Al-Quran, ya, terkait dengan keadaan sekarang ini di memasuki bulan Ramadan ini. Tentu suatu hal yang kita lihat di tengah masyarakat kita, intensitas membaca Al-Quran yang semakin meningkat dan interaksi dengan Al-Quran juga semakin kuat. Bahkan di masyarakat kita fenomena ini sudah mulai terasa, ya, seperti berdirinya Madrasah Tahfizul Quran, program One Day One Juz, antusias masyarakat yang begitu besar pada saat ini, semoga mengindikasikan kepedulian yang sekaligus kecintaan kepada Al-Quran. Begitu pula dengan event yang diselenggarakan berkaitan dengan Al-Quran sudah lumayan, ya, seperti Hafiz Cilik di TV-TV nasional, program Tebar Al-Quran, serta program lain yang semisalnya. Sementara itu di bulan suci Ramadan ini secara khususnya, di antara mereka juga biasanya memiliki target untuk menghatamkan Al-Quran.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di rumah-rumah, di masjid, di musola, bahkan di ruang-ruang kantor pun biasa kita dengarkan lantunan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Pada bulan Ramadan itu Al-Qur'an diturunkan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan berbagai macam ketaatan. Selain ibadah puasa di siang hari, kita dapat menikmati keindahan tadabbur dan tilawah Al-Quran di malam hari maupun siang hari dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Sobat PPI dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Sebagian ulama, sebagaimana dalam Taisir Karimir Rahman disebutkan bahwa tafsir ayat ini yang dimaksud dengan berzikir kepada Allah dalam ayat ini adalah kitabnya, Al-Quran. Yaitu, tatkala seorang mukmin mengetahui kandungan hukum dari ayat-ayat Allah yang menunjukkan kepada kebenaran, maka hatinya pun merasakan ketentraman. Sebab hatinya tidak bisa merasakan ketentraman tanpa ilmu dan keyakinan. Sementara ilmu dan keyakinan itu bisa diperoleh dengan memperhatikan kitabullah. Membaca dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran adalah bagian dari zikir. Sementara kedudukan zikir bagi seorang insan ibarat air bagi seekor ikan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana beliau mengatakan, zikir bagi hati laksana air bagi ikan. Apakah yang akan terjadi jika ikan dipisahkan dengan air? Bagaimana mungkin seorang hamba yang mengaku mencintai Allah, sementara hati dan lisannya kering dari mengingat dan memujinya? Sobat PPI dunia dimanapun Anda berada, demikian halnya dengan apa yang telah dipraktekkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Mereka adalah suatu kaum yang memuliakan kitabullah ya, dengan semestinya. Mereka tidak hanya mengimani Al-Quran sebagai bacaan ataupun wahyu semata, tetapi mereka juga menerapkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah." Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Para sahabat radhiyallahu anhum telah menjadi teladan bagi generasi berikutnya dalam menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Inna Allah yarfa'u bihadzal al-kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah akan mengangkat kedudukan sebagian kaum dengan kitab ini dan akan merendahkan sebagian yang lain dengan kitab ini pula. Para sahabat hidup senantiasa di bawah naungan Al-Quran, sehingga ayat-ayat suci itu menjadi warna bagi kehidupan mereka dan hati mereka, bahkan pada perilaku mereka. Mereka telah memberikan teladan kepada kita dalam mengisi bulan yang mulia ini dengan interaksi yang intensif bersama Al-Quran. Rasulullah SAW sendiri setiap tahunnya menyetorkan hafalan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini kepada Jibril alaihissalam di setiap malam. Demikian pula para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, mereka memperbanyak Al-Quran, membaca Al-Quran di bulan Ramadan, di dalam maupun di luar sholat. Imam Az-Zuhri pernah berkata bahwa apabila telah masuk bulan Ramadan, beliau mengatakan sesungguhnya ini adalah kesempatan untuk membaca Al-Quran dan memberikan makanan. Kalau Imam Malik, jika datang bulan Ramadan, beliau menutup majelis hadis dan mengkhususkan diri untuk membaca Al-Quran dari mushaf. Adapun Qatadah rahimahullah, ya, pada bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran setiap 3 malam. Sedangkan pada 10 hari terakhir, beliau menghatamkannya setiap malam.
Satu contoh lagi dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, pada 10 hari terakhir beliau menghatamkan Al-Quran setiap 2 malam. Setelah mengetahui kemuliaan Al-Quran, kemuliaan bulan Ramadan, dan teladan dari para generasi terbaik, maka seharusnya bagi kita memanfaatkan hari-hari kita di bulan Ramadan dengan berinteraksi secara maksimal bersama Al-Quran. Bahkan menjadi kesempatan untuk menanamkan kecintaan kepada Al-Quran secara utuh, serta untuk menggali sebanyak mungkin ilmu tentang Al-Quran. Kita juga dapat melakukan kajian secara komprehensif terhadap Al-Quran tersebut. Di antara hal yang bisa kita lakukan dalam mengkaji Al-Quran ini adalah yang pertama, kita melakukan tadarrus dan tadabbur Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah amal yang dianjurkan untuk dilakukan setiap hari dan lebih ditekankan lagi pada bulan Ramadan. Hal tersebut karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, dan pada setiap Ramadan malaikat Jibril alaihissalam senantiasa datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertadarrus Al-Quran bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Ya, pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Dan membaca Al-Quran adalah aktivitas yang senantiasa menguntungkan, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Ya, sesungguhnya orang yang selalu membaca kitabullah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Qur'an atau hati mereka terkunci? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka ia akan mendapat satu kebaikan, ya, dengan huruf itu. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam harfun, walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Yang kedua yang kita sepatutnya kita lakukan adalah dengan tahsin tilawah, memperbaiki bacaan kita. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa tilawah dan tartil Al-Quran merupakan ibadah yang bernilai pahala yang tinggi. Di antara fadilah keutamaan yang lain dalam membaca Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu datang pada hari kiamat sebagai syafaat penolong bagi pembacanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiram al-bararah." Ya, orang yang membaca Al-Quran dengan mahir akan bersama para malaikat yang mulia. "Walladzi yaqra'ul Qur'an yatata'ta'," ya, yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran.
dan dia akan mendapatkan, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran akan mendapatkan 2 pahala dari usahanya dan pahala membaca Al-Quran. Di sini dapat dijelaskan bahwa pahala yang didapati dari membaca Al-Quran ditentukan oleh kuantitas dan kualitasnya, ya, di samping keikhlasan hati dan perhatian terhadap adab-adab tilawah pada saat membacanya. Yang ketiga, dalam kajian terhadap kajian komprehensif terhadap Al-Quran dapat dilakukan dengan memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Apa yang seharusnya kita lakukan, ya, pendengar PPI dunia dimanapun Anda berada, utamanya di bulan Ramadan ini, secara garis besar dapat dirinci ya sebagai berikut ya. Yang pertama, kita menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mendapat bimbingan dan petunjuk. Yang kedua, membaca dan mendengarkan Al-Quran agar mendapat pahala. Kemudian mentadabburinya, yang ketiga ya, agar mendapatkan ilmu dari Al-Quran tersebut. Yang keempat, berkomitmen dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Kemudian yang kelima, meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran agar mendapatkan berkah dalam kehidupan kita. Kemudian tidak memboikot dan tidak mengabaikan Al-Quran tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Rasul berkata, ya Rabbi, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Nah, berkaitan dengan bulan Ramadan ini, maka kita tentu punya target, punya suatu perencanaan agar kita bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, agar pahala dan keutamaan serta kemuliaan Ramadan dapat kita raih. Bagaimana sebenarnya tips agar mudah khatam Al-Quran di bulan Ramadan? Al-Quran sebenarnya terdiri dari 30 juz dan satu juz terdiri dari 20 halaman, yaitu sekitar 10 lembar. Nah, kalau kita punya planning untuk khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan sebanyak 1 kali, ya, kalau kita punya perencanaan 1 kali saja untuk khatam di bulan Ramadan, maka 1 hari 1 juz kita harus targetkan untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran yang terdiri dari 30 juz. Nah, untuk targetnya tiap sholat 5 waktu misalnya, untuk membaca 4 halaman 2 lembar ya, untuk kita tiap sholat waktu membaca 2 lembar, 2 lembar yaitu 4 halaman, bisa dipilih sebelum dan sesudah sholat. Ya, sebelum sholat membaca 1 lembar dan sesudahnya membaca 1 lembar. Itu yang khatam 1 kali. Ya. Yang kedua, bisa juga kita target khatam 2 kali. Berarti kalau kita target khatam 2 kali, berarti 1 hari kita harus menyelesaikan 2 juz. Jadi untuk 15 hari kita sudah bisa mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Demikian seterusnya, khatam 3 kali berarti 1 hari kita menyelesaikan 3 juz Al-Quran. Berarti
10 hari pertama di bulan Ramadan berarti kita sudah khatam. 10 hari kedua berarti kita sudah khatam kedua kalinya, dan 10 hari ketiga kita sudah bisa khatam yang ketiga kalinya. Begitu seterusnya dan seterusnya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah bahkan disebutkan beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam satu bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti teladan dari para ulama-ulama saleh terdahulu. Dan jika kita tidak mampu untuk benar-benar persis seperti mereka, maka kita mencoba untuk mendekati apa yang mereka lakukan, berusaha untuk mengambil teladan dari mereka. Ramadan, laitaka dauman qarib. Masya Allah. Memang sungguh luar biasa ya khususnya para Rasul dan juga para salafus saleh, yang memang mereka itu adalah generasi terbaik yang dapat dijadikan contoh dalam mengamalkan amalan kebaikan. Dan mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti dan mengambil teladan dari mereka. Tadi juga telah disebutkan bahwa kita juga harus memperbaiki bacaan, rajin membaca, juga berinteraksi dengan Al-Quran, serta mengamalkan Al-Quran, agar kita nanti termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung di akhirat nanti. Ya nur al-hilal, aqbil ta'al, فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان